Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita akan mulai dengan pelajaran kita Penjas bersama Pak Guru Engel pagi hari ini. Pelajaran Penjas, kita akan berdoa. Mulai. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini karena pertolongan-Mu kami bisa ada sampai hari ini. Tuhan, hari ini kami akan belajar pelajaran pendidikan jasmani sebagai pengetahuan dalam pendidikan kami di saat hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak, kita akan mulai dengan pembelajaran kita yaitu permainan sepak bola. Aktivitas permainan sepak bola. Setiap anak pasti ingin menjadi seorang pemain sepak bola yang hebat. Tentu kalau kita mau jadi seorang pemain sepak bola yang hebat, yang handal, yang bagus, tentu kita harus tahu bahwa ada beberapa hal penting untuk menjadi seorang pemain sepak bola. Yang pertama adalah kesehatan. Kita harus sehat. Yang kedua, teknik bermain sepak bola. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kerjasama. Yang kelima, rajin. Nah, yang keenam adalah paling tidak kita harus bergabung dengan salah satu klub sepak bola agar bisa masuk dalam mengikuti pertandingan besar. Contohnya, kita masuk di klub SMP Anak Panah atau kita masuk di klub Nabire Timur atau kita masuk di klub Dogiai Best. Nah, paling tidak kan kalau kita masuk di tim-tim atau klub-klub itu, berarti kita sudah bisa jadi seorang pemain bola. Nah, bicara soal soal kesehatan, sehat bagi seorang pemain sepak bola itu harus sehat jasmani, juga sehat rohani. Karena apabila dia harus sehat jasmani dan rohaninya tidak sehat, maka akan ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya, dia habis bermain sepak bola, lalu malamnya dia pergi jadi perampok. Nah, berarti rohaninya tidak sehat. Jasmani saja yang sehat. Siang dia pergi main sepak bola, tapi malam dia tidak takut sama Tuhan, dia malam pergi pencuri atau dia pergi merampok. Nah, yang kedua adalah teknik bermain sepak bola. Yaitu setiap pemain harus paham tentang permainan sepak bola. Sebab kalau dia tidak bisa main, pasti akan kacau. Karena dia akan lari dari ujung lapangan sampai ke ujung lapangan. Hanya cuma lari toh. Atau mungkin dia akan tendang kaki temannya kah? Nah, paling tidak jadi seorang pemain sepak bola itu, dia harus mengerti dulu permainan sepak bola. Contohnya, dia tahu tendang, dia tahu kotak-katik bola, dia tahu heading, atau dia tahu kopeng. Nah, paling tidak harus seperti itu. Baru dia bisa bergabung dengan pemain sepak bola. Nah, yang keempat adalah disiplin. Disiplin adalah kita harus selalu tepat waktu dalam mengikuti kegiatan latihan dengan rutin dan bermain bola. Nah, kalau kita bicara soal disiplin, paling tidak sebelum latihan jam 3, kita sudah ada setengah 3 untuk pemanasan dan sebagainya. Setelah itu nanti pas jam 3-nya pelatih sudah ada, langsung kita mulai dengan latihan yang seharusnya kita latihan. Lalu kita berangkat, contohnya kita mau berangkat ke Jayapura, ikut pertandingan. Semua anak-anak sudah ada, karena kita kurang disiplin, harusnya kita kumpul jam 5:30 untuk berangkat naik pesawat, kita datangnya jam 7. Pesawat sudah berangkat, baru kita baru ada di bandara. Berarti kita tidak disiplin. Nah, seorang pemain bola, dia harus sangat disiplin dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan permainan atau kegiatan itu.
Itu yang dinamakan dengan disiplin. Yang berikut adalah kerjasama. Saat dimana kita harus kelompok dalam satu tim, kita harus kerjasama. Karena kalau kita tidak kerjasama, berarti kita sendiri bermain. Kita sendiri bawa bola dari gawang, pergi ke gawang, dan kasih gol. Dan itu tidak mungkin. Karena paling tidak, kita akan dihalangi dengan 11 pemain. Dan kita hanya cuma sendiri. Nah, itu tidak mungkin bagi satu tim. Nah, paling tidak kita harus berbagi. Berbagi agar kita bisa mencapai tujuan, yaitu gol atau menang. Nah, di antara 11 pemain yang diturunkan oleh satu klub, oleh satu tim, oleh satu kelompok, itu harus ada kerjasama di dalamnya. Nah, contohnya tubuh manusia. Kepala khususnya untuk melihat, menoleh, mengerti, berpikir, itu khususnya untuk kepala. Leher, dia untuk penggerak. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke bawah, lihat ke atas. Dia yang menggerakkan kepala ke kiri atau ke kanan. Sedangkan tangan ini dia yang harus diperintahkan untuk pegang ini, pegang itu, angkat ini, angkat itu. Nah, kaki, dia sebagai dasar untuk menopang badan ini agar bisa seimbang dan jalan. Dibawa jalan kemana-mana itu oleh kaki. Jadi paling tidak, tim sepak bola itu sama dengan tubuh manusia. Yang penyerang adalah kepala. Yang berpikir, ambil keputusan adalah kepala. Yang tendang bola masuk ke gawang adalah yang paling depan. Atau disebut dengan penyerang. Sedangkan tangan itu gelandang. Tangan bisa angkat barang lewat ke atas ke kepala. Tangan bisa ambil topi pakai. Tangan bisa ambil kacamata untuk pakai. Tangan juga bisa pegang celana untuk pakai. Pegang baju untuk pakai. Nah, itu gelandang. Jadi dia bisa turun, dia bisa naik. Nah, sedangkan kaki adalah back. Kaki ini kalau dia nggak kuat, berarti badan besar ini akan jatuh ke tanah. Tapi kalau kaki ini kuat, berarti dia akan mempertahankan badan besar ini supaya tidak jatuh ke tanah. Oke, berarti kalau back itu harus kerja kuat, kerja keras, kerja sama. Karena kalau tidak hanya cuma satu kaki, berarti kita akan lompat-lompat. Kalau back itu cuma satu yang kuat, berarti gawang kita bisa bobol. Karena back yang sebelah tidak kuat. Nah, tapi paling tidak harus kerjasama. Jadi, tidak cuma sendiri, tapi harus bekerja sama dan gandeng. Oke, yang berikut adalah rajin. Rajin ini dalam keseharian kita sudah tahu rajin. Oh, anak itu rajin. Belum disuruh sudah kerja sendiri. Belum disuruh begini sudah kerja sendiri. Di lapangan sepak bola kita harus rajin. Kalau bola itu naik ke gawang lawan, naik. Kita kejar bola sama-sama ke sana, kita kotak sama-sama, kita harus berusaha kasih gol. Nah, tapi kalau ada bola balasan, balik ke gawang kita, berarti kita harus siap turun untuk menghalangi mereka yang bawa bola itu. Nah, itu namanya rajin. Tidak disuruh oleh pelatih, tapi dia sudah tahu bahwa saya harus naik kalau bola itu naik, saya harus turun kalau bola itu turun. Kembali ke gawang kita. Jadi kita harus turun untuk mempersempit atau melawan atau mengejar supaya tidak sampai bola itu tidak sampai ke gawang kita. Yang berikut, kita juga membantu menjaga pertahanan bola kita supaya tidak gol. Jadi apabila di antara kita anak-anak yang kalau ada yang ingin menjadi pemain sepak bola yang paling tidak dia harus bisa mengikuti keempat item ini.
Nah, kita akan kita masuk dalam aktivitas gerak khusus permainan sepak bola, yaitu yang pertama, permainan dimainkan oleh dua tim. Ini berarti semua anggota tim itu harus berkoordinasi, berkontribusi dengan baik untuk menciptakan kemenangan dalam satu tim. Contohnya, kita harus bekerja sama. Tangan ini kalau satu jari pegang sapu, nggak mungkin sapu itu bisa diangkat terus dipegang untuk menyapu halaman. Tapi kalau tangan ini dikumpulkan 5 untuk memegang sesuatu, berarti akan kuat dan dia pegang, dia akan sapu halaman itu sampai bersih. Begitu juga dengan tim sepak bola. Kalau semua ini tidak bekerja sama, baru hanya cuma 1-2 orang, mereka akan kecapean, mereka akan tidak mampu untuk melawan tim yang lain, untuk mengalahkan tim yang lain. Tapi paling tidak mereka harus sepakat, maka kompak, mereka harus semua bekerja untuk jadi satu, untuk melawan tim yang lain, agar bisa mengalahkan mereka. Nah, begitu juga dengan tiap-tiap anak yang punya skill khusus, yaitu seperti kita punya keterampilan khusus. Saya kalau bola heading, berarti saya bisa heading. Itu saya punya. Tapi kalau tidak ada teman yang mengumpan dengan baik, berarti saya tidak bisa heading. Paling tidak ada salah satu teman saya yang bisa tahu bahwa anak itu dia punya keterampilan khusus, yaitu mengheading bola ke gawang lawan. Berarti saya bagian pengumpan, sedangkan teman saya yang bagian heading atau menyundul bola itu, dia yang bagian jaga di depan gawang. Jadi kalau bola itu saya sudah umpan dengan baik, teman saya yang heading, dia akan heading dengan baik agar bisa masuk ke gawang lawan itu. Nah, sekarang Pak Guru ambil contoh. Kita main bola, penyerang sendiri, gelandang sendiri, back sendiri. Nah, paling tidak kalau mereka ini sendiri-sendiri, mereka tidak akan kuat untuk mempertahankan satu tim. Tapi kalau mereka ini ngumpul jadi satu, berarti mereka akan kuat jadi satu tim. Nah, kalau mereka sudah bisa mempadukan ketiga teknik ini, contohnya yang gelandang, dia harus bekerja sama dengan gelandang. Yang back, yang gelandang, dia harus bekerja sama dengan back. Jadi akhirnya mereka tiga ini sama-sama padukan fungsi mereka masing-masing. Akhirnya terciptalah satu tim yang sangat kuat. Nah, berarti dengan demikian satu tim sepak bola itu bisa kuat, mampu mengalahkan tim-tim yang lain dengan adanya disiplin yang baik dalam tim, kerjasama yang baik dalam tim, lalu rajin dalam tim. Nah, itu yang bisa mampu untuk mengalahkan tim-tim sepak bola yang lain. Baik, terima kasih anak-anak. Mungkin pelajaran kita yang pagi ini Pak Guru sampaikan bisa berguna untuk anak-anak. Bagi yang ingin mau jadi seorang pemain bola, bisa mengikuti 4 item yang tadi Pak Guru sampaikan. Lalu yang paling terakhir, Pak Guru titipkan tugas, tolong buatkan satu dena dari satu tim permainan, satu tim pemain bola. Contohnya, ini denanya ini di atasnya itu kami mau bikin formasi 3-4-4-1. Atau saya balik, 4-4-2-1. Nah,
Tidak ada masalah. Yang penting diberi nama. Ini gelandang, ini penyerang, ini back, ini sayap kanan, ini sayap kiri. Paling tidak, dena yang seperti itu yang Pak Guru inginkan. Tolong nanti setelah ini anak-anak bisa japri ke Pak Guru untuk memberikan tugas yang Pak Guru kasih ini. Dalam bentuk gambar dulu, baru difoto, baru dijapri. Demikian pelajaran penjas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak dan Pak Guru akhiri. Tuhan Yesus memberkati. Pak Guru minta tolong salah satu anak dari kelas 9. Kalau ada, nanti Pak Guru suruh untuk dia berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.